Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Sumbaksel dan kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Dr. Ice Andriani Liberty, ahli epidemiologi Universitas Sriwijaya. Dokter, kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait dengan penerapan PPKM level 4 di Sumsel. Nah, kita sebelumnya tadi juga membahas bahwa antisipasi meningkatnya BOR ini sudah disediakan tempat-tempat isoman. Lalu selantas sebenarnya seperti apa kesiapan nakes, dan juga di samping itu nakes kita juga kurang, Dok? Iya, jadi kita tahu bahwasannya mungkin tidak sulit untuk menambah pusat isolasi mandiri, begitu ya. Tidak sulit untuk menambah tempat tidur di rumah sakit, tapi yang kita pikirkan adalah tenaga kesehatannya. Tenaga kesehatan punya batasnya, kapasitasnya ada batasnya, apalagi dengan ketersediaan tempat tidur di ICU, begitu ya. Untuk mempersiapkan ini tentunya sangat sulit, bukan hal yang gampang. Jadi memang menurut saya deteksi dini dengan upaya tracing dan testing jauh akan lebih baik dioptimalkan, begitu. Ketika kita bicara di hilir, ingat hulunya dulu gitu ya, sektor hulu juga harus diperbaiki. Saya sangat apresiasi dengan semua kebijakan baik pemerintah pusat juga begitu ya, concern terhadap treatment untuk semua pasien, terutama dengan ketersediaan tempat tidur, tenaga kesehatan pun kita tahu akan dipersiapkan begitu. Tapi ingat itu ada batasnya. Ketika kasus terus bertambah, ketika kesakitan terus bertambah, ketika pasien berat terus bertambah, pasti ada batasnya. Tetapi hal yang lebih dini yang harusnya dioptimalkan juga adalah tracing dan testingnya, terutama yang saya soroti adalah testing yang memang masih sangat minim begitu. Nah, terkait kapasitas harusnya juga difokuskan ke sana karena sekarang sudah ada rapid antigen yang tentunya juga kita bisa pakai untuk screening, untuk dengan cepat mengisolasi ketika kita menemukan kontak erat yang bergejala begitu, untuk secepat mungkin melakukan isolasi mandiri agar tidak terjadi penularan dan juga kita bisa pantau dengan cepat begitu ya, agar tidak jatuh ke derajat yang lebih parah begitu. Jadi menurut saya dengan mempersiapkan menambah terus itu bukan menjadi suatu solusi jangka panjang begitu ya. Kalau untuk menambah atau menurunkan BOR saja oke, tetapi untuk selanjutnya kita masih akan dihadapkan dengan penambahan kasus ketika memang sisi tracing, testing dan isolasi mandiri ini tidak kita jalankan dengan baik. Namun dokter, beberapa waktu lalu ini Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa pemicu daripada kenaikan kasus harian kita yakni testing dan tracing yang diperluas. Benar demikian, Dok? Kalau untuk tracing dan testing yang diperkuat, memang ada sedikit penambahan begitu, tetapi kalau kita melihat parameter positivity rate-nya, begitu ya, ini masih selalu meningkat nih. Bahkan di tanggal 25 sudah mencapai 41,78%. Artinya masih kurang begitu. Bahkan yang harusnya target 1/1000 penduduk per minggu, ketika memang wilayah itu sedang dalam transmisi komunitas level 4 ya harusnya lebih ditingkatkan lagi begitu. Nah, ini yang memang masih menjadi masalah, terutama tidak hanya di Kota Palembang, kabupaten kota lainnya, Provinsi Sumsel, tapi juga provinsi-provinsi lain di Indonesia terkait dengan kapasitas testing. Tapi itu tadi saya bilang kita bisa gunakan rapid test antigen untuk screening terlebih dahulu begitu ya, dan untuk deteksi sedini mungkin untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Karena inilah kunci dari penanganan pandemi, ketika 3T, kemudian mobilitas masyarakat dan 3M-nya sinergis, vaksinasi juga berjalan dengan baik, otomatis akan reda juga pandemi ini. Tapi kan kenyataannya saat ini vaksinasi kita tersendat oleh memang distribusinya belum merata, kemudian 5M juga masih banyak di antara kita yang lalai, kemudian 3T juga masih lemah, sehingga memang ancaman varian Delta yang memang memiliki penularan yang lebih tinggi, begitu mobilitas masyarakat juga semakin tinggi, yang ada lalainya dengan protokol kesehatan semakin mengancam untuk penambahan kasus yang luar biasa setiap harinya. Dokter, dengan diberlakukannya PPKM level 4 dan juga sebelumnya ada PPKM level 3, berarti dalam PPKM level 3 penerapannya bisa disebut gagal untuk menurunkan tingkat kasus.
Kalau untuk 2 minggu ya evaluasi sebelumnya begitu terkait dengan penerapan level 3 Mhm, dikatakan gagal mungkin terlalu dini untuk kita bisa menyimpulkan seperti itu, tetapi ketika kita evaluasi lagi-lagi dengan parameter-parameter mhm. yang saya sebutkan tadi, kasus kematian, kasus meninggal, rawat inap, tracing, testing, kemudian BOR, ya itu tentu berdampak. Itu tadi ketika PPKM mampu membatasi mobilitas masyarakat, tetapi ketika surveillance aktifnya, ketika tracingnya, ketika testingnya yang juga menjadi indikator tidak optimal, ya sama saja, Berarti yang lebih gitu. ditekankan dalam hal tersebut lagi-lagi itu adalah 3T ya, Dok? Betul, jadi memang harus imbang ya begitu. Ketika kita membatasi mobilitas masyarakat, 3T kita juga harus tetap optimal dan masif. Kemudian vaksin kita harus berjalan Mhm. sinergis. Jadi ini mampu menurunkan kasus begitu harapan kita. Aha. Tetapi ketika pincang begitu, ketika hanya 5M saja kita fokuskan dan sisi 3T-nya treatment dan sisi hilirnya juga, kemudian Mhm. yang treatment, yang tempat tidur yang diprioritaskan. Nah, tracing testingnya kurang ya tetap aja nambah terus kasus begitu. Baik, Dok. Karena tracing dan testing tuh Mhm. lumayan sangat besar pengaruhnya terhadap pencegahan untuk tidak menyebarnya kasus begitu, Dan yang penularan yang terjadi di masyarakat. dan yang diharapkan untuk PPKM level 4 ini 3T jadi lebih diperluas, diperkuat seperti itu ya, Dok ya. Nah, ini beberapa waktu lalu Gubernur Sumsel Iya, menjelaskan bahwa skema PPKM level 4 di Sumsel akan berbeda dengan Jawa Bali dan untuk penerapannya akan dikembalikan ke Pemda dan bersifat fleksibel, Dok. Sebenarnya seperti apa skema yang tepat menurut Anda? ya, jadi sebenarnya skema atau konsep yang sudah dituliskan bahkan dengan gamblangnya di Emendagri nomor 25 bahwasannya Kota Lubuk Linggau target jumlah tes per hari 513, Kota Mhm. Palembang 3.681, Musi Banyu Asin 1.429, Musi Rawas 889. Kalau ini dicapai, saya yakin Mhm. begitu ya, artinya mobilitas masyarakat juga dibatasi dengan baik, implementasinya baik, kemudian 3T nih memang di poin J udah ditulis nih, penguatan 3T dari satu kasus konfirmasi paling tidak 15 kontak eratnya harus Mhm. di tracing begitu ya. Jadi memang harusnya ini dilakukan dan sebenarnya PPKM sudah mengatur itu Mhm. Namun gitu. saat ini Ya yang tinggal di berjalan, namun yang tinggal saat implementasinya saja, tapi lagi-lagi ketika kita bicara provinsi, kita tentu butuh dukungan dari 17 kabupaten Mhm. kota di Sumatera Selatan. Ketika memang hanya 4 yang menerapkan PPKM level 4 ini, kabupaten kota lainnya tetap harus berjuang dan membantu. Membantu dalam artian begini, karena ini sudah wabah, sudah Mhm. pandemi yang sifatnya global, tentunya kita harus kerjasama nih. Mhm. Tidak mustahil kalau dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya itu ada pertukaran mobilitas Mhm. masyarakat begitu, dan itu bisa saja menyumbang penambahan kasus. Jadi Baik. semuanya harus Mhm. kompak terkait Jadi dengan tracing dan tes dari testing. perkuatan 3T. Jadi sebenarnya mau PPKM selevel apapun, jika 3T-nya tidak mampu diperkuat itu sama saja tidak ada hasil gitu ya, Dok? Ya, sama saja belum maksimal-maksimal, belum efektif-efektif kalau Mhm. bahasa kita seperti itu. Kenapa ya? Kenapa ya? Begitu. Mhm. Saya akui luar biasa sekali kebijakan-kebijakan yang sudah dirumuskan, kemudian Mhm. yang sudah dijalankan, terutama Kota Palembang misalnya Mhm. ya. Mulai sebelum diberlakukannya PPKM level 3 kemarin ada Mhm. ganjil genap begitu ya. Terus juga Mhm. banyak dilakukan monitoring, evaluasi ke tempat-tempat Mhm. hiburan, tempat-tempat yang memicu kerumunan itu sudah luar biasa sekali. Maksud saya Mhm. kegiatan kegiatan untuk membatasi mobilitas Baik. masyarakat. Nah, Mhm. tapi Mhm. kita masih lemah. Saya Mhm. akui masih lemah di Baik. tracing dan Namun testing. oke, kegiatan apapun itu untuk membatasi mobilitas masyarakat intinya harus diperkuat dengan upaya pencegahan seperti itu ya, Dok ya. Dan juga perluasan yang utama itu adalah Betul. 3T. Terima kasih ahli epidemiologi dari Universitas Sriwijaya Dr. Ice Andriani Liberty atas penanganan perbincangannya hari ini. Usai jeda saudara, kami yang memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbangsel.